Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat semua ya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait tentang menggambar secara dua dimensi pada software CAD Autodesk Inventor Profesional. Nah, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya terkait tentang pengenalan dari software ini, bisa dilihat atau bagi yang belum melihat ataupun memahaminya bisa diklik link yang ada di atas ini ya. Baik, untuk saat ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menggambar secara dua dimensi atau menggambar sketch dua dimensi pada software Autodesk Inventor Profesional. Di sini saya menggunakan version yang 2019. Pertama, seperti biasa kita gunakan klik new ya, klik new. Nah, setelah itu kita pilih metrik dulu untuk template-nya sehingga muncul milimeternya dan kita gunakan part yang standar milimeter. Di sini nanti standar untuk yang part milimeter bisa membuat gambar secara dua dimensi dan juga tiga dimensinya. Ketika kita sudah klik standar milimeter, kita klik create. Oke. Sekarang kita tunggu sampai tampilan baru muncul pada layar laptop atau komputer kita. Seperti ini ya. Jadi kita tunggu dulu sampai muncul dan keluar. Nah, oke. Jadi untuk langkah pertama adalah pastikan terlebih dahulu bahwasanya satuannya atau unitnya itu sudah betul milimeter gitu ya. Karena terkadang ketika kita klik part atau langsung klik new, itu terkadang kita tidak melihat atau tidak fokus pada satuan unitnya. Karena bisa saja fatal nanti ketika membuat desainnya atau menggambarnya. Harusnya 1 mili dijadikan 1 cm atau 1 meter, kan nanti pasti akan berubah drastis hasilnya. Caranya adalah kita klik tool, setelah itu dokumen setting. Setelah itu kita di sini ada standar unit sketch modeling gitu ya. Kita pilih yang unit. Nah, di sini ada unit length atau panjang satuannya adalah milimeter, sudah betul ya. Jika masih inci ataupun sentimeter ataupun yang lainnya, rubah ke bentuk milimeter unit satuannya. Oke, kalau sudah kita close. Setelah itu kembali lagi ke 3D model. Nah, untuk membuat gambar dua dimensi itu pada tool yang namanya 3D model ya. Di sini ada start 2 disket atau start 3 disket. Ada tanda panah kecil di sini untuk memilih apakah kita mau menggambar secara dua dimensi ataupun tiga dimensi. Nah, jika yang sudah terbiasa untuk menggambar dua dimensi ataupun tiga dimensi silahkan ya. Namun di sini kita belajar dari awal, kita mulai dari dua dimensi terlebih dahulu supaya tidak bingung, karena kalau tiga dimensi nanti akan menggunakan 3 acuan sumbu X, Y, dan Z. Sedangkan kalau dua dimensi bisa memilih di antara 3 itu apakah X dan Y ataukah Y dan Z ataukah X dan Z. Jadi bisa dipilih. Oke, kita klik start 2 disket ya. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan sebuah layer. Layer ini adalah tampilan permukaan dari suatu bidang ya. Nanti akan kita gunakan apakah XY plane ataukah XY ya. Berarti menggunakan sumbu X dan Y. Ataukah juga YZ plane atau juga bisa X dan Z plane. Jadi bisa kita lihat kalau XY plane ini pandangan dari depan, lalu YZ plane pandangan dari samping, dan juga XZ ini pandangan dari atas seperti itu. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan layar ini sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Apakah kita menggambar tuh mulai dari pandangan depan sampai ke atau atas? Apakah ada ketentuannya, Pak? Tidak ada. Sesuai dengan kenyamanan kalian, karena yang penting dari hasil suatu gambar adalah hasilnya, ukurannya, dan juga kalau memang 3D model volumenya harus sama nilainya. Tapi terkait prosesnya itu bebas, karena memang ada banyak sekali proses atau caranya gitu ya. Bisa satu gambar bisa sampai 5 cara untuk membuat gambar tersebut. Tidak bisa dipaksakan atau diharuskan seperti ini, tidak bisa, karena setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Yang penting hasilnya harus betul nantinya. Oke, sekarang kita coba klik XY plane dulu dari pandangan depan. Bagaimana Pak tahu pandangan depan? Nah, di sebelah kanan atas ini ada the cube gitu ya, ada kotak ini yang bisa menjadi acuan pandangan depan, front gitu ya. Nah, di sini akan ada banyak sekali gitu ya, pilihan gitu ya. Mulai dari line, circle, arc atau bikin lengkungan, kotak rectangle gitu ya, fillet atau lengkungan di ujung dari 2 garis yang bertemu gitu ya, atau sama kakinya, membuat huruf atau titik poin. Lalu juga ada project geometry di sini untuk menggunakan garis yang sudah ada untuk dijadikan acuan.
lalu juga menggeser, mengcopy, menggandakan gitu ya, garis yang sudah ada, merotate garis yang sudah ada atau benda yang sudah ada. Trim ini untuk memotong gitu ya, memotong, lalu juga extend untuk memperpanjang atau memperpendek, lalu juga split membagi bagian atau daerahnya dari garis tersebut supaya bisa diatur ataupun dipilih. Scale berarti diperbesar atau diperkecil skalanya. Stretch ini ditarik gitu ya, seperti ditarik sehingga dia memiliki sisi lain dari sudut ataupun garis tersebut. Offset ini berarti kita membuat garis tambahan namun mengikuti dari referensi yang sudah ada atau diklik gitu ya. Kalau misalkan seperti gambar ini lengkungan ya nanti offsetnya lengkungan bisa di luar atau di dalamnya offsetnya ini. Jadi garis tepi atau garis batas gitu ya bahasanya yang sama, tergantung dari jaraknya aja. Nah, untuk rectangular pattern ini kita memperbanyak secara dengan acuan rectangular X dan Y, ke kanan dan ke bawah gitu ya. Kalau circular itu acuannya adalah melingkar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat suatu lubang gitu ya yang melingkar, kita tidak perlu membuat daerah atau jaraknya itu satu persatu. Cukup dengan menggunakan circular pattern, jarak dan juga derajatnya bisa kita tentukan, akan langsung muncul hasilnya nanti. Untuk mirror berarti cermin ya, kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan gitu ya. Ini akan sangat bermanfaat untuk yang bagian ini apa namanya sama simetri gitu ya. Jadi kita perlu membuat satu sisi aja sebelah kiri, nanti sebelah kanannya kita tinggal mirror aja. Dimension untuk menentukan jaraknya atau panjangnya atau lebarnya. Jadi bisa kita atur nanti atau kita bisa mengetahui berapa sih jaraknya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait dengan hasil dari penggabungan garis ya. Bisa coincident constraint, jadi titik dengan titik ketemu gitu ya, nanti mempertemukan kedua titik yang dipilih. Lalu collinear constraint berarti dia membuat linear garis yang ditunjuk sesuai dengan acuannya. Concentric constraint dari garis yang di luar lingkaran gitu ya, atau titik pusat simetrinya akan sesuai nanti simetri gitu ya dengan jarak yang telah ditentukan. Kalau ini clock gitu ya, fix itu berarti dia mengunci, jadi apapun nanti yang terjadi dia tidak akan berubah posisi ataupun panjang ukuran dari garis tersebut. Lalu vertical constraint ini untuk membuat supaya garis yang miring itu menjadi vertikal. Jadi kita tidak perlu menghapus atau membuat ulang, tinggal ngeklik constraint ini aja vertikal, sehingga nanti hasilnya akan lurus kembali. Horizontal juga sama, untuk membuatnya menjadi garis horizontal. Nah, ini ada perpendicular constraint, jadi yang awalnya seperti trapesium, karena salah mungkin dalam pembuatan desain, bisa kita atur dengan menggunakan perpendicular sehingga menjadi kubus, kotak gitu ya, menjadi kotak. Kalau kubus nanti kan sudah 3D model, ini masih 2 dimensi ya, ini kita bicara 2 dimensi, belum ke 3 dimensinya. Parallel constraint ini untuk menyamakan jarak ataupun posisi dari acuannya atau referensinya. Jadi yang awalnya miringnya tidak beraturan seperti yang pada contohnya ini ya, sehingga dia bisa lurus miringnya sesuai dengan acuannya. Tangen ini adalah menghimpit gitu ya, atau menyatukan garis terluar dari lingkaran dengan garis lurus yang ada di seluarnya, sehingga dia terhimpit atau bergesekan sisi paling luarnya. Namun mereka menjadi satu gitu ya, jadi satu titik di sisi paling luar masing-masing. Kalau smooth ini untuk mengatur konturnya atau teksturnya, simetrik ini untuk membuat menjadi simetri gitu ya, sesuai dengan skala yang diatur nanti. Equal ini berarti menyamakan untuk ukuran ataupun diameter ataupun juga jari-jari. Image untuk kita nanti memunculkan image itu ya, terserah image-nya nanti apa. Import point ini juga bisa dari Excel. Untuk insert AutoCAD file ini juga bisa dari software CAD yang lainnya, dari AutoCAD gitu ya. Lalu juga construction ini untuk kita membuat garis yang awalnya nyata gitu ya, atau garis utama menjadi putus-putus nantinya. Lalu di sini ada center line, yaitu membuat garis yang lurus itu menjadi garis tengah atau garis simetrinya yang menjadikan acuan biasanya untuk mirror juga. Oke, itu beberapa hal yang harus kalian ketahui ya. Di sini line juga ada titik segitiga kita di bawah ini, bisa juga diklik, Anda akan muncul banyak. Ada spline interpolation, ada equation curve, ada bit curve, ini nanti memiliki fungsinya masing-masing ya. Lalu juga circle juga gitu, ada circle yang center point, ada yang circle tangan dan juga ellipse. Arc juga gitu, ada 3 point, tangan ataupun center point. Rectangle juga sama, ada 2 point, 3 point, 2 point center dan lain sebagainya. Ada slot,
ada juga poligon. Nah, kalau misalkan ingin yang ada pentagon, heksagon itu ya, itu di poligon ini. Tinggal menyesuaikan jumlah dari sisinya ada berapa. Oke. Teks juga bisa teks yang biasa atau teks geometri mengikuti dari kontur yang ada di gambar tersebut. Flat ini ada dua, flat dan chamfer. Bedanya kalau flat ini berupa hasilnya lengkungan dari lingkaran, kalau chamfer itu lurus gitu ya. Oke, baik, itu pengenalan untuk tools yang ada di part gitu ya. Untuk yang 2 dimensi, sekarang kita coba membuat desain dari gambar contoh yang sudah saya siapkan. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contohnya. Ada suatu bentuk benda yang sederhana ya, 2 dimensi seperti ini ya. Pertama kali, supaya lebih memudahkan kita gunakan ukuran yang paling terluar dulu, yaitu atau yang paling besar. Di sini kan bisa kita lihat ya, ada ukuran 280, ini satunya milimeter ya, satunya milimeter, dan juga ukuran 160. Berarti kita buat terlebih dahulu itu adalah 280 dan 160. Oke, kita buat dari rectangle. Saya menggunakan 2 point center. Jadi, dan usahakan ya, di sini kan ada X dan Y. Ini adalah titik 0 dan koma 0-nya dari layar yang sudah kita pilih. Gunakan setiap kali kalian membuat itu adalah menggunakan titik acuan ini, titik pusatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi 280 dan juga 160 ya. Di sini bisa kita langsung inputkan nilainya yang terblok warna biru, itu adalah nilai panjangnya 280 dan juga 160 ya. Nah, tinggal enter. Sudah selesai. Nah, ini bisa kita delete juga, klik dulu, klik garisnya, lalu kita klik delete di keyboard kita. Yang ini juga karena sudah sesuai ya. Atau kalau mau ingin melihat dimensionnya, kita klik dimension di sini. Yang di atas ini, habis itu kita arahkan ke garisnya. Klik juga, tidak usah ditahan, diarahkan ke atas. Kalau sudah di sini cukup untuk menentukan letak posisi dimensinya, kita klik lagi. Nah, di sini juga bisa diatur, misalkan bukan 280 tapi 250, tinggal aja diinputkan nilai 250, enter. Maka dia otomatis akan menyesuaikan. Oke. Ini kita 280 tadi ya. 280. Oke. Jika sudah selesai, karena yang di tengah tidak digunakan diagonalnya, saya delete juga. Nah, setelah ini selesai, kita buat yang ini. Filletnya dulu, yang mudah. Di sini fillet yang sebelah kiri atas adalah R50. R itu jari-jari. Kita gunakan fillet di sini di toolnya. Nah, setelah itu kita masukkan angka 50 dulu. Setelah itu kalau sudah, arahkan ke titik ujung ketemu garisnya ini, sehingga dia akan seperti muncul warna hijau untuk hasil jadinya. Atau kalau tidak, bisa menggunakan cara kedua, klik garis atasnya dulu, lalu garis sampingnya. Nah, juga sama hasilnya. Tapi untuk memudahkan supaya pasti betul, saya sarankan gunakan cara yang kedua. Klik dua garisnya, kanan dan kiri. Atau kalau memang sudah yakin ya, bisa langsung menunjukkan titik yang ujung tadi, di ujungnya. Antara titik pertemuan garisnya tadi. Ini sudah diketahui 50 ya. Nah, setelah itu ya satunya lagi berapa? 20 ya, R20. Sama juga, klik fillet dulu, nilai 20. Setelah itu baru diarahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan nilai filletnya berbeda, bisa nggak Pak kita dalam satu kali perintah fillet terus kita menginputkan dua nilai berbeda? Tidak bisa, jadi harus sekali. Ketika 50 ini udah selesai, maka klik enter dulu, selesai. Habis itu klik fillet lagi, masukkan nilai 20. Jadi tidak bisa digunakan secara terus-terusan ya. Maksudnya misalkan kita 50 habis itu diganti 20. Nanti ini juga akan ikut ganti 20 gitu ya. Jadi harus selesai dulu perintah yang pertama. Oke, jika udah selesai, sekarang kita buat yang lubang kotak di kanan bawah sini ya. Berarti ini 50 dan 60. Saran saya menggunakan acuan titik poin ini. Saya letakkan terserah di mana ini. Nah, di sini ya misalkan ya. Habis itu saya gunakan dimension untuk menghitung jaraknya. Tadi yang di sebelah sini adalah 50 ya jaraknya. Ini 60. Dari sini ke sini adalah 60. Dari sini ke sini bawah 50. Nah, jika sudah selesai, baru kita buat segi panjangnya. Kita gunakan yang 2 point. Dari titik atas ini ke bawah sini. Nah, harus terlihat sampai warna hijau ya. Itu menandakan dia pas pada titik tersebut. Jadi kalau belum warna hijau, maka dia belum bisa, belum pas. Atau warna kuning itu belum pas. Terus sampai warna hijau, titik ketemu titik. Itu salah satu cirinya.
tandanya. Nah, kalau sudah, kita bisa gunakan trim untuk memotong. Nah, ini di trim, juga di trim. Trim lagi. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai nih untuk ukuran-ukurannya. Karena tidak digunakan lagi, bisa kita hapus ya. Klik dimensinya untuk ukuran, habis itu klik delete gitu. Nah, di sini ketika kita membuat lingkaran ini ya, yang di tengah ya, diameternya 80 ya, diameternya 80, lalu kemudian dia jaraknya 85 dan 140. Nah, kita gunakan hal yang sama dari poin ini ya, terserah, letakkan bebas aja dulu. Setelah itu kita gunakan dimension. Untuk pertama kita 85 dulu ya, dari titik tersebut ke garis paling bawah ini 85. Enter. Oh, sebentar. Ini kita delete dulu, kita ulangi dari awal. Ini kita kunci dulu ya. Nah, caranya blok. Jadi klik, habis itu tahan, drag ke kanan seperti ini ya, sampai dia berubah jadi warna biru. Habis itu kita klik yang tool kunci ini, kanan ini, fix, supaya tidak berubah nilainya. Baru kita klik point. Nah, setelah itu dimension tadi 85 ya. Oke, setelah 85 dari sini ke sebelah kanannya 140. Ini ke sebelah kanan 140. Oke. Letaknya di sini ya. Di atasnya titik 0,0. Setelah itu kalau sudah, kita buat lingkarannya dengan diameter tadi 85. Ingat ya, untuk menentukan titiknya kita harus sampai berwarna hijau. Nah, ini ya, berwarna hijau ini. Kita langsung inputkan nilai 85. Oke, sudah selesai. Nah, mudah kan caranya? Nah, ini 85 sesuai dengan nilainya ini. 80, mohon maaf, 80. Klik 2 kali kalau salah untuk mengedit dimensinya, inputkan nilai 80. Selesai. Finish. Nah, masih ada angka 80-nya, bisa kita delete juga. Nah, misal kita udah selesai gitu ya, terus Pak kita ingin mengedit lagi, itu bisa di sini bagian bawah sini, sebelah kiri ada browser model, isinya adalah apa aja udah kita buat, apa aja sudah kita lakukan, langkah-langkahnya. Mulai dari originnya adalah layernya tadi ya, kalau kita klik itu ada layernya atau X-nya, sumbunya gitu ya, atau bidangnya. Lalu juga sketch ini adalah yang kita buat, sketch pertama. Nah, klik kanan, edit sketch itu untuk mengedit, atau kalau mau bisa klik 2 kali. Nah, langsung juga edit sketch, sama aja. Oke, demikian untuk tutorial gambar 2D sketch yang pertama. Silakan dicoba, silakan untuk dipelajari. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen juga kalau kalian berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.